Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat berjumpa kembali di video pembelajaran matematika kelas 11. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru ucapkan dulu selamat. Kalian sudah melewati semester 1 dan kita akan memulai pembelajaran di semester 2 ini dengan satu materi ya, yaitu tentang sequence and series atau barisan dan deret ya. Silahkan diperhatikan video berikut ini dan catat hal-hal yang menurut kalian penting. Kita masuk ke subbab yang pertama di materi kita, yaitu barisan aritmetika. Materi ini mungkin sudah pernah kalian dapatkan di SMP. Kita akan lebih mendalami dan memahami lagi. Tujuan pembelajaran yang akan kita lalui yaitu kalian nanti akan menemukan pola suatu barisan bilangan, ya. Kemudian menemukan konsep barisan aritmetika dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Sebelum kita masuk ke materi barisan aritmetika, beberapa manfaat kita mempelajari bab ini, terutama di dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja banyak sekali aplikasinya. Nanti di akhir bab, kita akan mengarah ke ekonometrika ya, atau matematika ekonomi ya, tentang bunga penjualan, tentang laba, tentang nanti ada anuitas atau kredit ya, angsuran dan sebagainya. Nah, itu yang berkaitan dengan barisan dan deret. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari juga di dalam bidang perdagangan banyak sekali aplikasinya. Misalkan harga sebuah sembako, harga beberapa komoditas ya, tentu saja sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai. Kalian perhatikan beberapa susunan bilangan di bawah ini. Ini ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ini ada susunan bilangan yang dipisahkan dengan tanda koma. Pertanyaannya, apakah di sini sebuah barisan bilangan? Ya. Ini adalah sebuah barisan bilangan. Jadi barisan itu adalah susunan bilangan yang dipisahkan dengan tanda koma. Itu adalah barisan. Kemudian ini disebut barisan, kira-kira menurutmu kenapa? Ya, kita bandingkan dengan yang nomor 2, ini ada 2,4, 7,9 dan seterusnya. Ini bukan barisan. Kalian perhatikan pertama dan kedua, kira-kira perbedaannya apa? Di sini sama-sama ada susunan bilangan yang dipisahkan dengan tanda koma, tetapi yang pertama disebut barisan, yang kedua bukan barisan. Ya, kalian silahkan dicermati ya, kira-kira kalian bisa menemukan apa perbedaan barisan pertama dan yang kedua. Bagi kalian yang sudah bisa menemukan apa alasannya ya, selamat. Atau bagi yang belum menemukan alasannya, silahkan pause videonya untuk bisa berpikir lebih panjang ya. Di sini perbedaannya, kalau kalian perhatikan bahwa barisan yang pertama ini adalah barisan bilangan yang dia mempunyai sebuah pola ya. Jadi kita nanti akan belajar sebuah pola. Polanya bagaimana? Perhatikan di sini ada 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, kita kenal ini sebagai bilangan ganjil ya, 1, 3, 5. Tentu saja kenapa disebut bilangan ganjil? Karena mempunyai pola. Polanya apa? Setiap
angka ini ternyata selisihnya 2 ya, atau bertambah 2 begitu ya. Jadi 1 ditambah 2 3, 3 ditambah 2 5 dan seterusnya. Jadi ini punya pola. Polanya tetap. Sedangkan barisan yang kedua ini disebut bukan barisan karena dia polanya acak atau polanya tidak tentu. Ya, ini 2 ke 4 itu polanya ditambah 2, tapi 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 9 tambah 2 dan seterusnya. Jadi tidak membentuk pola yang tetap. Maka disebut bukan barisan bilangan. Kemudian yang ketiga, 0, 1, 2, 3, 4, 9. Nah, ini kira-kira barisan atau bukan? Ini juga bukan ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4 itu membentuk pola, tetapi di sini ada angka 9 sehingga semua di sini susunan bilangan di sini tidak membentuk sebuah barisan. Kemudian yang ini 2, 4, 8, 16, 32. Apakah barisan? Ya, ini sebuah barisan. Kenapa? Karena dia punya pola. Kira-kira polanya apa? Ya, polanya adalah dikali 2. Ya, di 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, ya, dikali 2 16 dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya, apa itu barisan atau apa itu barisan dari sebuah bilangan atau susunan sebuah bilangan? Jadi bilangan-bilangan itu disusun terurut dengan pola tertentu atau sebuah aturan. Bisa 2 kalinya, 3 kalinya, atau bertambah 2, bertambah 3, dan seterusnya. Dan yang namanya barisan, tadi ciri khasnya adalah dipisahkan dengan tanda koma. Ya, jadi itu diingat-ingat. Kemudian, perhatikan barisan di bawah ini. Di sini ada 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, bla 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 sampai n. Ya, di sini ada sebuah barisan. Kenapa barisan? Karena mempunyai sebuah pola, yaitu bertambah 1.000. Nah, barisan di bawah ini nanti kita akan beri nama setiap bilangannya ya. Jadi bilangan pertama di sini disebut suku pertama atau suku ke-1. Bilangan kedua disebut suku kedua dan seterusnya. Sampai n berarti suku ke n. Nah, atau secara notasi dalam matematika suku ke-1 berarti U1. Suku kedua U2, U3, U4 sampai suku ke n yaitu UN. Suku adalah setiap bilangan atau pola yang terdapat pada suatu barisan. Suku ke n dinotasikan UN di mana n adalah bilangan asli. Ya, suku ke-1 itu menunjuk bilangan pertama. Suku kedua berarti menunjuk bilangan kedua dan seterusnya. Perhatikan lagi di sini. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah barisan. Kenapa? Karena dia mempunyai pola yaitu bertambah 1.000 ya. Ini loncat bertambah 1.000, bertambah 1.000 dan seterusnya. Nah, pertambahan nilai ini atau selisih ini disebut beda ya. Beda atau selisih ya. Selisih pertambahannya tetap itu disebut beda. Jadi beda adalah selisih antara dua suku yang berdekatan ya, dua suku yang berdekatan. Ini sama. Dinotasikan dengan B kecil. Kemudian perhatikan susunan lingkaran di bawah ini ya. Ini ada satu lingkaran, ada ini namanya pola bilangan persegi ya. Ini ada satu, ini kan membentuk persegi dengan dua lingkaran, membentuk persegi dengan sisinya 3 lingkaran dan seterusnya. Ini namanya pola bilangan persegi. Kalau dinotasikan ada U1, U2, U3, U4, U5. Nah, susunan kelereng, ini biasanya bisa lingkaran, bisa kelereng ya. U1-nya 1, ada satu kelereng, U2-nya 4, U3-nya 9, U4 16 dan U5 25. Jadi susunan barisan persegi. Atau di sini juga bisa disebut susunan bilangan kuadrat
Ini kan 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat gitu ya. 9 tadi 3 kuadrat dan seterusnya. Kalian perhatikan lagi sekarang sebuah barisan bilangan di bawah ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Barisan di atas dapat ditulis U1 atau suku pertama sama dengan 2, U24, U36, U48, U5, 10 dan seterusnya. Ya. Ini semua adalah dikali 2 atau 2 kalinya, atau bisa ini selisihnya 2 gitu ya. Nah, maka UN jika kita ingin menentukan sebuah bilangan dari pola ini di N, maksudnya adalah suku ke N, suku ke berapa ya, misalkan kita ambillah nanti suku ke 100, maka kita tidak perlu untuk mengurutkan. Ini kan kalau diurutkan sampai 100 mungkin bisa sampai suku keras ke 100 ya, tapi terlalu lama. Maka kita perlu untuk membuat rumus dari sebuah barisan bilangan ini. Nah, karena dia mempunyai polanya itu adalah 2 kalinya, berarti secara umum kita akan menentukan suku ke N, berarti ya N kali 2 atau 2N. Jadi jika kita ingin menentukan suku ke 100, atau sebetulnya ini suku ke 100 bilangannya apa sih? Nah, kita tinggal menentukan dengan rumus ini, N-nya kita ganti 100, jadi 2 kali 100 sama dengan 200. Jadi suku ke 100 itu adalah 200. Nah, kira-kira seperti itu nanti yang akan kita pelajari. Pak Guru yakin kalian sudah pernah menerima ini ya. Kita masuk ke intinya, yaitu barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan sama. Dengan beda dinotasikan dengan B. Jadi ingat, di sini aritmetika itu selisihnya sama atau beda setiap 2 suku yang berurutan sama. Ya. Beda di sini bisa kalian cari dengan rumus U2 kurangi U1, atau suku kedua kurangi suku ke-1, atau suku ketiga kurangi suku kedua, intinya yang berurutan, atau UN dikurangi UN-1. Ini yang mudah saja ya, suku kedua kurangi suku pertama. Nah, rumusnya apa? Rumus suku ke N barisan aritmetika. Jadi jika kalian ingin mengetahui suku ke N barisan aritmetika, itu rumusnya ini. UN adalah suku ke N sama dengan A plus N-1 kali B. Di mana A adalah suku pertama yang juga dinotasikan dengan U1. B adalah beda, selisihnya ini tadi. N banyaknya suku. Ya. Kalian ingat-ingat dan kalian catat. Oke, kita masuk contoh soal. Luna adalah seorang penjual kain batik di Yogyakarta. Pada bulan pertama, Luna dapat menjual kain batik sebanyak 20 helai, bulan kedua 24, bulan ketiga 28, bulan keempat 32, dan bulan kelima 36. Luna menduga jumlah penjualan kain batik tulis untuk bulan berikutnya akan bertambah 4 helai dari bulan sebelumnya. Nah, susunlah jumlah penjualan kain batik. Nah, berarti ini tadi bulan pertama 20, bulan kedua 24, ketiga 28, dan seterusnya. Ternyata ini membentuk sebuah barisan bilangan. Ya. Apakah barisan bilangan pada nomor 1 merupakan barisan aritmetika? Jawabannya adalah iya, karena selisih antar suku berdekatan sama. Berapa selisihnya? Yaitu 4. Ya, atau bedanya 4. Masih tentang Luna. Sekarang berapakah beda antar suku? Tadi sudah disebutkan bedanya 4 ya. Jadi bertambah 4 helai dari bulan sebelumnya. Kemudian dengan pola penjumlahan yang sama, tentukan jumlah kain batik tulis yang terjual pada bulan ke N. Ini maksudnya pada bulan ke N ya. Atau kita mencari rumus suku ke N-nya dari pola yang tadi. Ya. Ingat tadi UN, ini rumusnya A plus N1B ya. Di mana A ini adalah suku pertamanya yaitu 20.
tambah N-1 B, bedanya adalah 4. Maka kita operasikan ini ya. Di 20 ditambah, operasikan yang ini, N kali 4, 4N, min 1 kali 4, min 4. Maka UN sama dengan 4N plus 16. Ini adalah rumus suku ke N dari penjual kain Luna. Contoh soal nomor 3. Diketahui barisan aritmetika berikut. Ya. Ada 2, 6, 10, 14, 18 dan selanjutnya. Dari sini kita ketahui bahwa suku pertama atau U1 sama dengan 2 dan suku kedua sama dengan 6. Ada sebuah pertanyaan, berapakah beda antar suku barisan di atas? Tadi menggunakan rumus beda U2 dikurangi U1, ya. Jadi sama dengan 6 kurangi 2 sama dengan 4. Tentukan rumus suku ke N dari barisan tersebut. Kita akan menentukan rumus suku ke N menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1B. Jadi setiap kalian akan mengerjakan soal, kalian terlebih dahulu menuliskan rumus umumnya ya, supaya cepat hafal. A-nya di sini adalah 2 plus N-1. N-1 bedanya 4. Kita operasikan seperti tadi, 2 plus N kali 4, 4N, min 1 kali 4. Oh, maaf, ini 4 ya. Oke, maaf, ini 4. Nah, maka UN sama dengan 4N min 4N ya, min 2 ya. Ya, silahkan kalian ralat sendiri di buku ya. Oke, berarti rumus suku ke N dari barisan ini adalah UN sama dengan 4N min 2. Fungsinya apa kita menentukan rumus suku ke N? Nanti kalau ditanya misalkan suku ke 1000, nah tinggal ganti E-nya di sini 1000. Ya, maka nanti akan ditemukan suku ke 1000 dari barisan ini. Lanjut, permasalahan keempat. Masih diketahui barisan yang ini, ya. Berapakah suku ke-20? Nah, akan kita cari suku ke-20 bisa menggunakan rumus yang tadi, yang UN sama dengan 4N min 2, atau bisa kita dari awal, dari sini, UN sama dengan A plus N-1B, A-nya adalah 2, plus, ya ini karena suku ke-20 berarti U20, 20 min 1 kali B-nya 4. Maka 2 plus 20 kurangi 1, ingat ini ada kurung, berarti dikerjakan terlebih dahulu. 20 kurangi 1, 19 kali 4. Maka 2 plus, nah ini kalikan dulu, 19 kali 4, 76. Suku ke-20 sama dengan 78. Jadi suku ke-20 dari barisan ini adalah 78. Jadi kalian tidak usah mengurutkan ya. Cukup menggunakan rumus ini. Permasalahan kelima, seorang ibu mempunyai 5 anak yang usianya membentuk barisan aritmetika. Jika sekarang usia si bungsu 15 tahun dan si sulung 27 tahun, maka berapa usia anak, maaf di sini bukan anak kelima ya, anak ketiga. Ada ralat ya, anak ketiga. Diketahui di sini ya, suku pertama atau ini katakanlah anak pertama ya. Anak pertama atau si sulung ini 27 tahun. Yang kita namakan juga suku pertama A. Kemudian anak kelima ini si bungsu karena dia punya 5 anak ya, yang bungsu berarti 15 tahun. Nah, U5 ini kita jabarkan A plus N-1. N-nya kita ganti 5, N-1B. Maka A plus 5 kurangi 1, 4B. Maka U5, 15 sama dengan A plus 4B. Nah, karena kita mempunyai 2 persamaan di sini, maka kita akan cari nilai A dan B-nya. Nilai A atau suku pertama kita sudah menemukan, yaitu 27. Untuk mencari nilai bedanya, kita substitusikan nilai A sama dengan 27 ke
persamaan A plus 4B sama dengan 15. Ini ya. Di 15 ini sama dengan A plus 4B. Nah, maka diperoleh A-nya diganti 27 plus 4B sama dengan 15, 4B sama dengan min 12, dan bedanya adalah min 3. Jadi selisihnya itu 3 tahun. Ya, dari anak pertama, anak kedua, sampai anak kelima. Nah, umur anak ketiganya berapa? Umur anak ketiganya ya U3 A plus N-1B, tadi anak pertamanya 27 plus N-nya 3 min 1B min 3, bedanya min 3 ini. 3 kurangi 1, 2, kali min 3, jadi 27 min 6 sama dengan 21. Pertanyaannya ini kita ganti di sini ya. Di sini ternyata maka berapa usia anak ketiga 5 tahun mendatang. Jadi anak ketiga usianya itu adalah 21 tahun. Nah, di sini ternyata perhatikan soalnya ya, tadi ada kekeliruan di soal. Usia anak ketiga berarti tadi U3. 5 tahun yang akan datang berarti U3 ini ditambah 5, yaitu 26 tahun. Oke, seperti itu. Silahkan kalian pause videonya jika kurang paham dan catat di buku. Kemudian kerjakan soal yang akan Pak Guru berikan di latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.